Pembelajaranku pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Perkenalkan nama, Uhud Rita Dando Z, Guru SD Negeri 1 Bumi Tirto peserta PPG tertentu Angkatan 1 Tahun 2024 Universitas Mataram No UKG, 20150188894. Ide dari pembelajaran modul 3 ini yaitu pendidikan inklusif. Di mana pendidikan inklusif yaitu pendidikan yang dilaksanakan untuk menyeluruh peserta didik. Baik siswa biasanya maupun siswa-siswa yang memerlukan pendampingan khusus, siswa berkebutuhan khusus. Sekolah menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk menyetarakan haknya sama dengan peserta didik lainnya. Konsep pendidikan inklusif. UNESCO menjelaskan, pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan pendidikan yang diarahkan untuk memastikan bahwa semua anak termasuk menerima pendidikan yang relevan, bermakna dan bermutu di sekolah setempat. Hal ini mencakup pendekatan ramah dengan anak, lingkungan belajar yang inklusif. Dengan begitu adanya perubahan dalam kebijakan dan praktek pendidikan. Pernyataan Salamanca menekankan bahwa semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermakna dan sistem pendidikan harus mampu mengakomodasikan keragaman anak termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau anak berkebutuhan khusus. Dari Permendikbud menjelaskan, inklusif adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda meliputi kondisi fisik, karakteristik, kepribadian, status, suku, budaya dan perbedaan lainnya. Tujuan pendidikan inklusif. 1. Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik tanpa memandang perbedaan. 2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Adapun prinsip dari pendidikan inklusif yaitu 1. Hak untuk belajar. Setiap anak mempunyai hak yang sama, pendidikan inklusif menjamin hak ini dihormati dan dilaksanakan bagi semua peserta didik. Dua. Keragaman sebagai kekuatan. Setiap peserta didik membawa keunikan dan potensi yang dapat menjadi kekuatan untuk meningkatkan lingkungan belajarannya. 3. Keterbukaan dan akses. Tidak hanya berfokus pada penyelenggara pendidikan di sekolah biasa, tetapi menghapus hambatan yang dapat menghalangi akses. 4. Pendekatan individual. Pendekatan yang memperhatikan kepada setiap semua peserta didik dan menyesuaikan pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik. 5. Partisipasi dan kolaborasi. Untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif perlu adanya kolaborasi antar pendidik, peserta didik lingkungan dan orang tua. 6. Penghapusan diskriminasi. Pada sekolah atau pendidikan inklusif menekankan bahwa semua peserta didik diperlakukan secara adil tanpa terkecuali. 7. Pemahaman dan keterlibatan masyarakat. Masyarakat terlibat dalam dan mendukung dengan adanya lingkungan pendidikan inklusif. 8. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Dalam hal ini sangat penting untuk dilaksanakan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan pembelajaran dalam sekolah inklusif. Adapun pendukung dalam PDBK sebagai berikut. 1. Peran masyarakat lingkungan. 2. Peran daripada pemerintah. 3. Peran dari wali atau orang tua. 4. Peran dari satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan. Guru pembimbing khusus dan umum. Teman sebaya atau rekan sejawat. Beberapa jenis kebutuhan khusus yang sering ditemui. 1. Peserta didik autistik spektrum disorders, ASD. 2. Peserta didik dengan hambatan pendengaran. 3. Peserta didik dengan hambatan penglihatan. 4. Peserta didik cerdas istimewa dan berbakat. 5. Peserta didik dengan hambatan majemuk. 6. Peserta didik dengan hambatan fisik motorik. 7. Peserta didik dengan hambatan fisik motorik. 8. Peserta didik dengan hambatan intelek.
Anak yang berkebutuhan khusus yang ada di lingkungan sekolah kami yaitu anak slow learning atau keterlambatan dalam belajar. Anak tersebut membutuhkan waktu yang lama dalam belajar dan bahkan bisa berulang-ulang dalam belajarnya. Anak gangguan dalam berkomunikasi. Gangguan ini adalah anak yang mengalami penyimpangan dalam bidang perkembangan bahasa wicara, suara, irama, dan kelancaran dari usia rata-rata yang disebabkan oleh faktor fisik, psikologis dan lingkungan, baik reseptif maupun ekspresif. Anak gangguan tunarungu dan bicara. Gangguan ini dialami peserta didik yang mengalami gangguan dalam bicara dan pendengaran atau intensitas daya tangkap mendengar yang minim. Anak dalam gangguan sosial. Gangguan ini adalah gangguan dalam mengendalikan emosional dan kontrol sosial perilaku yang menyimpang. Disabilitas fisik. Anak disabilitas fisik adalah anak yang mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan, tidak lengkap anggota badan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh atau anggota gerak. Bentuk dukungan yang kami terima dari salah satunya yaitu ULD, Unit Layanan Disabilitas, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo. Dalam hal ini Unit Layanan Disabilitas Kabupaten Wonosobo membantu, 1. Monitoring dan evaluasi, 2. Sumber daya dan informasi, 3. Koordinasi dan layanan, 4. Penilaian kebutuhan, 5. Advokasi, 6. Aksesibilitas, 7. Edukasi dan pelatihan, 8. Pengembangan program dan kebijakan, 9. Penyediaan dukungan dan bimbingan. Refleksi. Dari modul 3 yang saya pelajari yaitu tentang pendidikan inklusif, saya menjadi paham dan mengerti bahwasanya peserta didik mempunyai hak yang sama baik peserta didik berkebutuhan khusus maupun siswa pada umumnya. Pendidikan berpusat pada peserta didik memahami apa itu disabilitas, jenis-jenis disabilitas, pemahaman tentang jenis-jenis disabilitas, dan tahu akan penanganan untuk anak-anak disabilitas. Semua anak mempunyai hak yang sama. Keragaman akan membuat warna, tantangan dalam mengatasi membuat kita lebih bermakna. Pendekatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas, dapat belajar bersama dalam lingkungan yang sama. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada penyesuaian fisik dan kurikulum, tetapi juga pada pembentukan budaya sekolah yang mendukung keragaman dan inklusi. Bukti kegiatan anak-anak berkebutuhan khusus dan anak lainnya. Anak disabilitas ikut serta dalam pentas seni gelar budaya di sekolah mereka membaur tanpa ada batasan, hak mereka sama dengan lainnya. Siswa berkebutuhan khusus mengikuti pentas tari. Pembukaan acara sosialisasi disabilitas oleh ULD Kabupaten Wonosobo. Ayo yang lain goyang yang lain, ayo. Ayo Sinta goyang Sinta. Goyang Sinta. Oke. Afiza goyang Afiza. Goyang. Ayo goyang yang mana? Anik goyang nih. Sekian dan terima kasih.